Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman sehat walafiat ya. Baik, kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup ya. Kita masih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin sudah kita pelajari bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, makhluk hidup itu dia makan ya. Kemudian dia berkembang biak, kemudian dia bergerak ya. Dan sekarang kita akan bahas ciri makhluk hidup selanjutnya, yaitu makhluk hidup itu dia tumbuh. Apa sih yang dimaksud dengan tumbuh? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Manusia sebagai makhluk hidup itu dia mengalami pertumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran dan tubuhnya. Di sini kita bisa lihat ya pertumbuhan manusia ya. Mulai dari dia bayi, kemudian dia menjadi anak-anak, kemudian dia menjadi manusia remaja ya. Kemudian dia menjadi manusia dewasa dan akhirnya ini menjadi manusia yang jadi kakek-kakek dia ya. Nah, ini artinya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan manusia itu mulai dari dia kecil kemudian dia bisa menjadi manusia besar ya, manusia yang dewasa. Nah, kamu tumbuh itu dari bayi hingga saat ini ya. Berat dan tingginya juga pastilah berubah dari tahun ke tahun ya. Yang awalnya bajunya kecil dan sekarang bajunya juga udah besar ya. Nih seperti ini kira-kira. Nah, anak ayam yang baru menetas juga akan menjadi ayam dewasa. Nah, itulah yang disebut dengan tumbuhnya. Tumbuhnya si ayam. Nah, demikian juga dengan tumbuhan yang seiring waktu juga besar dan meninggi. Namun berbeda dengan hewan ya, pertumbuhan-tumbuhan ini ditandai dengan bertambahnya batang dan daun. Kemudian batang dan daun ini bisa juga menjadi buah ya, sebuah buah. Nah, teman-teman bisa di sini melihat pertanyaannya ya, apa yang dimaksud dengan tumbuh tanaman toge yang teman-teman yang teman-teman lakukan kemarin di rumah ya. Boleh di sini bikin, diamati ya pertumbuhan togenya. Nah, sekarang ini ada lagi nih, namanya ini siklus ya, siklus pertumbuhan kupu-kupu. Dimulai dari sini ya. Nah, di sini dimulai dari namanya telur ulat. Telur ulat ini dia menjadi seperti ini. Ini ulat yang kecil, kemudian dia menjadi ulat yang besar ya. Kemudian dia menjadi kepompong. Nah, kepompong biasanya dia bergantung pada batang-batang pohon atau batang tumbuhan. Biasanya si ulat ini kemudian menggantungkan diri di batang pohon dan menjadi kepompong. Boleh teman-teman bikin di sini kepompong. Kemudian si kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu kecil. Dari si kepompong keluarlah kupu-kupu muda yang kecil ya. Kemudian dia menjadi dewasa, menjadilah dia kupu-kupu besar. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya, salah satu ciri makhluk hidup selanjutnya itu adalah tumbuh. Ini ciri-ciri yang keempat. Nah, tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Oke. Terakhir di sini teman-teman bisa lihat apakah ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari di sini. Tuliskan di halaman 34. Oke, dirangkum ya nak ya. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kelima. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makhluk hidup itu dia bernafas. Kita juga bernafas ya. Nah, kita baca. Bernafas sangat penting bagi makhluk hidup. Bernafas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, coba ya kita pahami kembali. Kalau bernafas itu kita menghirup udara.
Nah, gitu ya. Ketika dia menghirup, nama zat yang kita hirup itu namanya oksigen. Udara yang kita hirup itu hanya oksigen. Bagaimana dengan zat-zat lainnya? Ketika nama zatnya adalah oksigen, ini nama zat berarti ya. Nah, kemudian kita akan mengeluarkan gas, coba. Gitu ya. Mengeluarkan namanya gas. Gas itu namanya karbon dioksida. Nah, ini bisa dipahami ya. Ini istilah zat. Jadi, yang kita hirup adalah oksigen ya, dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, tanpa bernafas makhluk hidup ini tidak mengalami kematian ya, karena oksigen ini dibutuhkan untuk otak kita. Nah, alat pernafasan makhluk hidup ini berbeda-beda. Seperti contoh berikut ya. Ini ada manusia. Manusia itu bernafasnya dengan paru-paru. Ketika paru-paru ini ada di dada kita. Seperti ini kira-kira bentuknya ya, yang merah ini. Inilah paru-paru. Kemudian hewan ini bernafas dengan cara macam-macam. Nah, apa perbedaannya? Hewan itu ada macam-macam juga ya. Nah, ada hewan yang terbang, ada hewan yang berjalan aja seperti biasa ya, di darat ya. Kemudian ada hewan yang ada di air. Nah, hewan ada di airnya ini, tempat hidup mereka ini menentukan bagaimana alat pernafasannya, gitu ya. Kita baca di sini, hewan bernafas dengan berbagai cara. Misalnya, ikan bernafas dengan insang. Bagaimana bentuk insang itu? Biasanya insang ini ada di belakang kepalanya si ikan. Warnanya itu merah ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, boleh buka Google-nya bagaimana sih bentuk insang itu ya. Dia seperti lembaran-lembaran ya, ada di belakang lehernya. Kalau teman-teman lihat mamahnya membersihkan ikan, coba dilihat ya, yang mana yang dimaksud dengan insang. Kemudian hewan apa lagi nih? Hewan sapi. Nah, kita bisa lihat ya, kemarin kita korban ya teman-teman ya, Idul Adha. Jadi sapi ini dia juga bernafas dengan paru-parunya. Kalau misalnya ada, oh ini sambalnya sambal paru, wah, lauknya lauk paru sapi. Nah itu ya, itu adalah alat pernafasannya si sapi ini. Jadi sapi bernafas dengan paru-paru juga, sama seperti manusia, nah paru-paru. Sekarang kemudian ada lagi serangga. Serangga ini bernafasnya dengan trakea. Serangga itu apa teman-teman? Contoh hewannya, serangga itu bisa jadi nyamuk, kemudian lalat, belalang gitu ya. Itu serangga itu ya. Serangga ini bernafas dengan sistem trakea namanya. Ini dipahami dulu aja ya. Dan kemudian ada cacing nih teman-teman. Cacing ini dia bernafas dengan permukaan kulit. Nah, contohnya gimana ya? Nggak ada contoh di sini. Tapi bisa dilihat kalau si cacing ini dia tumbuhnya kan di dalam tanah ya. Nah, di dalam tanah makanya kulit-kulitnya itu mengambil oksigen. Jadi kulitnya itu yang mengganti paru-parunya kira-kira gitu. Nah, si cacing ini dia bernafasnya dengan permukaan kulit. Nah, bagaimana dengan tumbuhan Hojam? Nah, tumbuhan ini dia bernafas melalui yang namanya mulut daun atau istilahnya stomata. Nah, jadi di ujung-ujung daun ini ya, mulut di ujung daun, ada namanya mulut daun. Kita tidak bisa melihatnya, cuma kita bisa melihatnya menggunakan mikroskop namanya, alat untuk memperbesar permukaan si daun. Nah, jadi kita bisa lihat nanti stomatanya itu di mana. Jadi si pori-pori daun ini, si daunnya ini dia memiliki lubang kecil. Nah, lubang inilah yang membuat daun ini bernafas, mengambil udara pada lewat mulut daun ini. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya ya, mulut daun ini. Nah, jadi udara akan masuk ke sini seperti itu. Nah, dan nggak mulut daun aja cara bernafasnya tumbuhan ini. Tumbuhan ini juga bernafas melalui kulit batang. Kita bisa lihat ya, kulit batang yang warna coklat itu. Nah, kalau diperbesar maka dia akan punya namanya pori-pori.
Podi-podi itu juga sama, hampir mirip seperti ini ya, cuman dia versinya lebih kecil.